Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad habibillahi wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Sahabat-sahabat santri, alumni dan simpatisan, beserta para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian sahabat yang meminta saya untuk menyampaikan sedikit ilmu dengan durasi yang sedikit panjang. Baiklah. Terdapat sebuah riwayat yang oleh sebagian kalangan riwayat ini dianggap sebagai riwayat dhaifah yang lemah. Tetapi saya mengambilnya dari masdar yang mu'tabar, pengambilan kitab yang sudah diakui mu'tabar. Yaitu pertama dari kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Imam Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Kemudian dari tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran karya Imam Abi Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari. Dikisahkan bahwa dulu ada seorang nabi yang sangat mulia, mempunyai gelar kalimullah, nabi yang pernah berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau mempunyai mukjizat, sebuah tongkat yang bisa membelah lautan. Suatu ketika Nabi Musa pernah membaca kitabnya. Di dalam kitabnya dijelaskan bahwa akan ada umat di akhir zaman di mana umat itu adalah umat yang paling istimewa. Khairu ummatin ukhrijat linas. Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maka kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Rabbi ja'alhum min ummati. Ya Rabbi, jadikan mereka bagian dari umatku. Faqala lahu rabbuhu. Allah menjawab, tilka ummatu Ahmada. Musa, itu mereka bukan umatmu, tapi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa melanjutkan bacaannya. Tertulis di sana akan ada umat istimewa di akhir zaman. Al-akhiruna fil khalqi was-sabiquna fi dukhulil jannah. Diciptakan paling akhir, tetapi nanti masuk surga paling dahulu. Maka Nabi Allah Musa pun berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alhum min ummati. Ya Rabbi, jadikan mereka bagian dari umatku. Allah menjawab, tilka ummatu Ahmada. Musa, itu bukan umatmu, tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa melanjutkan bacaannya. Di sana dijelaskan, di akhir zaman ada umat yang sangat istimewa, mulia. Berbuat sedikit perbuatan baik, tetapi oleh Allah dilipat gandakan pahalanya sebesar-besarnya. Kemudian ketika punya dosa yang besar, oleh Allah mudah dimaafkan dengan perbuatan baik yang sedikit, yang ikhlas. Maka Nabi Allah Musa berdoa lagi kepada Allah. Rabbi ja'alhum min ummati. Ya Allah, jadikan mereka bagian dari umatku ya Rabbi. Tapi lagi-lagi Allah menjawab, faqala lahu rabbuhu tilka ummatu Ahmada. Mereka itu umatnya Muhammad, wahai Musa, bukan umatmu. Maka kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni min ummati Ahmada. Kalau begitu ya Allah, jadikan hamba
bagian dari umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa ingin menjadi bagian dari kita, yaitu umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keistimewaan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita syukuri dengan cara memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang di antara kita menjadi jarang bersyukur karena merasa masih banyak keinginan yang masih belum dikabulkan oleh Allah. Pengen rumah, pengen mobil, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Tidak merasa bahwa menjadi umat ini adalah, umat Muhammad ini adalah nikmat yang sangat besar, istimewa, yang harus kita syukuri. Makanya Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, pengarang kitab Burdah, menyatakan dalam bait syairnya, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Muhammad dengan sebutan akramir rusul, utusan termulia karena taatnya, maka kita pun sebagai umatnya oleh Allah disebut sebagai akramul umami, umat termulia, teristimewa. Subhanallah. Inilah yang harus kita syukuri dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Dan sholawat ini adalah perintah Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, sekaligus Allah mengamalkan. Kalau perintah lain seperti sholat, zakat, puasa, Allah cuma memerintahkan, tidak mengamalkan. Tetapi sholawat Allah perintahkan, Allah sendiri mengamalkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bacalah salam untuk baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang yang senang memperbanyak solawat, sehingga kehidupan kita menjadi berkah. Dengan memperbanyak solawat, maka kehidupan ini akan dibimbing oleh Rasulullah. Kehidupan menjadi bahagia, ceria. Segala urusan dimudahkan oleh Allah. Masalah kehidupan cepat diberikan solusi oleh Allah. Dan insya Allah nanti akan ditempatkan di sebuah tempat yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang diharapkan kita semua. Allah mahsyurna fi zumrati Rasulillah tahta liwaihi yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila terdapat kalimat yang salah. Semoga bermanfaat, dan salam semangat Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.